Sampaikan Deddy Sitorus, lebih berharga bunyinya tong sampah daripada suaranya Deddy Sitorus. Nggak berani dia, nggak akan berani berdebat dengan saya. Saya tunggu momen itu. Kau pikir takut? Kau pikir takut sama kau? Apa ya? Ini ada yang namanya ignoran, Pak. Ignoran itu bahasa Jawanya itu pelangap-longo. Kalau orang tuh pelangap-longo, Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kemarin siapa yang sudah melihat debat panas antara Bung Deddy dan juga Bung Noel, di mana hampir saja jotos-jotosan ya. Mungkin kalau tidak dilerai oleh panitia ataupun dari kru, mungkin sudah jotos-jotosan. Ya kalau Bung Noel berani ya, soalnya di sini terlihat juga si Bung Noel langsung ke belakang saat Bung Deddy Sitorus berdiri dan mengajak duel. Dan di sini disaksikan oleh mahasiswa dan juga banyak masyarakat luas ya, yang akhirnya ada yang sempat memvideokan dan akhirnya kesebar luas. Oh ya teman-teman semua, dan ini gue nemuin video dari Bung Noel ketika itu di TV One ya. Nah di sini terlihat ya, Bung Noel memang sudah agak ketidaksepahaman dengan Bung Deddy Sitorus, di mana beliau mengatakan lumayan sengit nih kata-katanya sampai mengatakan tong sampah. Dan nanti kita lihat ya. Nah dari situ Bung Noel sendiri mengatakan, mana dia Deddy mungkin gak berani debat sama gua. Tapi nyatanya ketika kemarin bertemu dan akhirnya debat panas, hampir adu jotos, Bung Noel malah mundur tuh. Tapi seru nih kalau mereka dipertemukan lagi ya, kayaknya bakal seru nih. Menurut gue pribadi, Bung Deddy Sitorus ini memang orang cerdas ya kan. Ya mungkin Bung Noel juga orang yang cerdas, tapi mungkin cara penyampaian dan emosionalnya yang tak terbendung. Mungkin karena itu juga. Jadi ketika Bung Sitorus mengatakan, alah lu gagal nyalek, emosi dia. Dan emosinya tak terbendung lagi. Oke teman-teman, coba kita lihat dulu video yang sudah lama ini. Kita putar lagi. Oke, ini dia videonya. Lanjutkan tadi ke Bang Noel juga yang belum komentar sama sekali. Jadi Anda tidak merasa sama sekali bagian aktivis yang kerjaannya hanya jadi deterjen, mencuci noda dari salah satu bakal calon presiden. Yang nyampeinnya aja tidak berbobot secara kualitas politik. Jadi saya mau komentarin orang yang tidak berbobot, ngapain? Gitu. Tapi itu tudingan personal Bang. Tudingan personal dari Bang Noel. Jangankan tudingan ke saya. Waktu saya ke Kaltara aja, dia coba membuat narasi seakan-akan ada caleg baru masuk Kaltara. Dia gelisah deh dengan narasi-narasi yang sebetulnya serangannya ke pribadi, tidak bicara tentang programatik. Jadi menurut saya ya mulutnya Deddy Sitorus ini lebih baik. Saya mendengar tong sampah bunyi lah daripada Deddy Sitorus lah. Lebih berharga tong sampah lah saya daripada Deddy, anggota dewan nih. Sampaikan Deddy Sitorus, lebih berharga bunyinya tong sampah daripada suaranya Deddy Sitorus. Bang Noel harus tetap beretika Bang, itu tudingan cukup keras, cukup lantang. Ya, karena kami sesungguhnya juga mengundang Bung Deddy Sitorus pada petang hari ini, tapi yang bersangkutan punya agenda. Nggak berani dia, nggak akan berani berdebat dengan saya. Okay. Saya tunggu momen itu. Nanti lapor polisi lagi. Oh laporin aja nggak apa-apa, kita udah terbiasa kok di penjara. Ya barusan kalian mendengarkan kan statement dari Bung Noel sendiri. Nah dan di sini hostnya mengatakan, nah ini tudingan personal loh. Dan ini pun yang dikatakan oleh Bung Deddy Sitorus ya, ketika kemarin debat Bung Deddy mengatakan, loh lu kok ngomongin personal sih gitu kan. Nyambung nih sama video yang ini ya. Dan juga di sini akhirnya Bung Noel mengatakan lebih baik bunyi tong sampah daripada mulut Bung Deddy Sitorus, kata beliau kan. Ini kan benar-benar nyerang personal ya akhirnya ya. Begitupun dengan hostnya sudah diingatkan ya, maaf ini kata-katanya sudah tak beretika gitu kan. Ya biarin saja gitu. Bahkan di sini hostnya mengatakan ya harusnya sih Bung Deddy Sitorus juga bisa datang ke sini, tapi ada halangan jadi nggak bisa datang gitu kan. Kata Bung Noel langsung ngomong gini nih, nggak mungkin dia datang, dia nggak berani berdebat dengan saya katanya kan. Wih, mantap sekali. Nah akhirnya kemarin itu Bung Deddy Sitorus satu panggung dengan Bung Noel yang berakhir debat panas. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu videonya. Pembekalan MK, pembekalan MK. Lu aja kan, ketua MK memberikan jujur. Ketua MK lu itu bukan lain dewan yang memberikan jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Lu kalau udah kalah malu, sembunyi lu harusnya sama. Gak ada kok. Sembunyi harusnya. Malu kok. Ini makanya lu. Gua
Lu aja nggak mampu ngalahkan gua. Lu gak berani. Aku pulang kali 5 tahun. Dan kalau jauh sisinya mau lihat dulu. Nanti di luar ya. 60.000 amplop lu gua kagak tahu. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemerat boleh. Lu bilang gua pemerat boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Lihat nih. Apa ya? Kira gua sini tak gua. Kira gua sini. Ayo keluar, ayo masuk. Sini. Lu kalau udah kalah aja. Lihat nih Bung Deddy Sitorus ya, akhirnya berdiri dan hendak melakukan sesuatu sampai akhirnya Bung Noel pun dia ke belakang ya. Harusnya bisa aja nih Bung Noel nekat mau menghadapi Bung Deddy Sitorus ya. Tapi nyatanya beliau sepertinya kalau menurut gua pribadi nih agak ciut sih. Jadi dia melending ke belakang gitu. Dan lucunya di sini kok ada perempuan yang tiba-tiba masuk dan hendak menyerang Bung Deddy Sitorus. Ini siapa ini? Untung saja krunya sigap untuk segera menghentikan pergerakan dari si cewek ini ya. Dan akhirnya mengusir si cewek ini untuk kembali ke tempat duduknya. Nah ya teman-teman semua, ini juga pelajaran untuk kita semua ya. Kalau yang namanya debat itu harus sesuai tema, jangan malah justru nyerang personal. Kalau ini benar-benar nyerang personal sih. Makanya sampai akhirnya Bung Deddy Sitorus pun mengatakan kalau lu aja gagal nyalek kan. Dari situlah akhirnya marah besar Bung Noel. Lumayan sih ya. Cukup menghibur. Oke teman-teman semua, kita menunggu lagi ya debat panas part 2 antara Bung Noel dan Bung Deddy Sitorus. Apakah akan berlanjut? Mudah-mudahan sih akan berlanjut ya. Dan akhirnya mereka akan debat dengan secara berkelas gitu ya, wibawa, tanpa nyerang personal dan juga tanpa membuat gaduh. Kan keren tuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang... Saya nggak akan merapat ke Jokowi, karena saya menganggap Jokowi ada masalah yang dia belum selesaikan. Ya. Nanti saya akan sebut ini, karena ini kan senjata saya ya. Tapi yang jelas menurut saya, arah bangsa kita ini agak rusak di zaman Pak Jokowi. Gitu. Arahnya yang rusak. Arah ideologinya, arah politiknya, arah ekonominya, arah budayanya, itu semua agak rusak gitu loh. Jadi postur dari arah bangsa kita itu menurut saya terjadi pembelokan ya, yang karena itu menurut saya susah memaafkan ke Pak Jokowi. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Ada tiran, ada ignoran Pak. Kalau tiran itu orang besar, orang berani. Bung Karno, gara-gara narasinya, pidatonya, orang takut membantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, gak berani dibantah sama orang. Tapi kita lihat, memang dia jago Pak. Pak Harto, dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan. Orang nggak berkutik sama dia. Emang ada orang yang memang jago. Pak Harto tuh diem, tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semuanya. Diam kita, 32 tahun dia berkuasa. Ini ada yang namanya ignoran Pak. Ignoran tuh bahasa Jawanya itu pelangap-longo. Kalau orang tuh pelangap-longo Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Pak Jokowi itu kalau kita lihat ya, pidatonya di wali kota, pidatonya di gubernur, pidatonya di presiden, sampai pidato kemarin di hari santri dan tanya jawabnya itu nggak ada yang berubah, dari ekspresinya nggak ada yang berubah. Itu yang saya bilang, jangan-jangan ini orang lain yang berubah, keinginannya yang berubah. Orang lain tuh punya keinginan lain, sementara Jokowi nggak berubah, pikirannya tetap bikin. Kaget. Kaget. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Priyoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.